Hai fan Real Madrid Indonesia. Kali ini Real Madrid TV akan mengadakan giveaway jersey di setiap hari Sabtu. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Lagi-lagi VAR, Vinicius Junior cemberut kena prank kontra Swiss. Laga Timnas Brazil kontra Timnas Swiss berlangsung di 974 Stadium Qatar, Senin 28 November 2022. Ada momen ketika sebenarnya bintang Real Madrid Vinicius Junior dapat catatan gol perdananya untuk Timnas Brazil di Piala Dunia 2022. Gol Vinicius Junior terjadi tepat di menit ke-66, memanfaatkan umpan silang dari Rafinha. Wonderkid Real Madrid itu mampu mengontrol bola dengan apik, hingga akhirnya mampu melesatkan sepakan keras ke sudut kiri gawang Yann Sommer. Selebrasi dan tarian pun sudah nampak akan dilakukan oleh Vinicius Junior untuk merayakan golnya. Sayang, wasit Ivan Burton yang memimpin pertandingan tak jadi mengesahkan gol Vinicius Junior karena telah terjebak offside. Wasit Ivan Burton menilai pengirim umpan ke Vinicius, Rafinha, telah berdiri pada posisi offside. Hingga pada akhirnya, Vinicius Junior sedikit terobati seusai Casemiro mampu catatan gol untuk membawa Brazil menang dengan skor 1-0 atas Swiss menit 83. Sepakan first time Casemiro mampu merobek gawang Yann Sommer dan sukses berikan satu tiket ke babak 16 besar untuk Brazil. Berkat kemenangan itu, Brasil dipastikan lolos menyusul Prancis dan akan berkiprah di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Pada laga pamungkas, Vinicius Junior dan kawan-kawan akan bersua Kamerun untuk mengincari misi kemenangan 100% di babak penyisihan Sabtu 3 Desember 2022. Milan berharap Real Madrid mau turunkan harga jual Brahim Diaz. Laporan terbaru dari Italia menyebutkan jika AC Milan akan membuka diskusi dengan Real Madrid terkait penebusan permanen Brahim Diaz. Pada perbincangan nanti, Rossoneri berharap El Real mau menurunkan harga jual sang gelandang asal Spanyol. Seperti diketahui, AC Milan sudah menjamin Brahim Diaz selama 2 musim sejak musim panas tahun 2021 silam. Dan selama menjalani masa peminjaman di San Siro, gelandang 23 tahun itu mampu menjadi amunisi penting bagi pasukan Stefano Pioli dan punya cukup kontribusi ketika tim menjuarai Serie A musim lalu. Pada musim 2022-2023 ini, Diaz masih menjadi gelandang paling kreatif untuk Milan dan performanya bahkan melewati rekrutan termahal klub di musim panas kemarin, yakni Charles de Ketelaere. Performa gemilang Diaz inilah yang membuat manajemen Milan berminat untuk mengubah statusnya menjadi permanen pada musim panas tahun depan. Seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, media kenamaan Italia itu menulis jika Milan akan segera membahas transfer Diaz ini bersama dengan manajemen Real Madrid. Di pertemuan tersebut, Milan akan berusaha untuk menggoda Madrid supaya mereka berkenan melepas Diaz di harga yang terjangkau. Jika mengacu pada pembelian Charles de Ketelaere musim panas ini yang senilai 32 juta euro atau 523 miliar rupiah, maka Diavolo Rosso berharap Madrid mau melepas Diaz di bawah nominal tersebut. Tiga pemain yang bisa gendong Brazil lolos ke Piala Dunia 2022 meski Neymar absen. Kekuatan timnas Brazil berkurang di Piala Dunia 2022. Tim Samba kemungkinan harus kehilangan Neymar di sisa 2 partai babak penyisihan grup G. Neymar mengalami cedera ketika Brazil mengalahkan Serbia 2-0 pada matchday pertama grup G di Lusail Stadium, Lusail, Qatar pada 25 November 2022. Neymar menderita cedera ankle atau pergelangan kaki. Mata kakinya terlihat bengkak dan membesar. Penyerang berusia 30 tahun itu disebut masih membutuhkan waktu untuk pulih. Oleh karenanya, Brazil terancam berlaga melawan Swiss tanpa Neymar pada matchday kedua grup G di Stadium 974 Doha, Senin 28 November mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Minus Neymar, siapa saja pemain yang bisa menggendong timnas Brazil untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022? Tim Samba tinggal memerlukan 1 kemenangan lagi. Richarlison sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi. Penyerang berusia 26 tahun itu menjadi aktor utama kemenangan Brazil atas Serbia. Richarlison berhasil mencetak brace atau 2 gol ketika Brazil membungkam Serbia 2-0. Gol keduanya bahkan tercipta lewat tendangan gunting.
Tanpa Neymar, Richarlison bakal memikul tugas yang sangat berat di timnas Brazil. Namun, penyerang Tottenham Hotspur itu bisa memanfaatkan kondisi untuk kembali mencuri panggung utama di tim Samba. Keberadaan Vinicius Junior seharusnya bisa menutupi kemungkinan absennya Neymar di timnas Brazil karena kemiripan karakteristik keduanya. Akan tetapi, winger berusia 22 tahun itu masih demam panggung di Piala Dunia 2022. Vinicius Junior bermain sebagai starter ketika Brazil membungkam Serbia 2-0 pada partai pertama grup G. Pemain milik Real Madrid itu baru diganti pada menit ke-76 oleh Rodrigo. Vinicius Junior sedang menikmati musim yang manis bersama Real Madrid. Penyerang kelahiran 12 Juli 2000 itu mampu membuat 10 gol dan 5 assist dari 21 partai. Saya tak akan pindah klub. Toni Kroos tegaskan ingin pensiun di Real Madrid. Bintang Real Madrid Toni Kroos tidak yakin sampai kapan ia akan bermain, tapi Los Blancos telah mendorong sang gelandang untuk memperpanjang kontraknya setidaknya 1 tahun lagi. Sementara Kroos menyampaikan bahwa ia akan mengambil keputusan setelah Piala Dunia, pemain asal Jerman tersebut juga menegaskan bahwa dirinya hanya ingin pensiun di Santiago Bernabeu. Kontrak Kroos di Madrid akan habis akhir musim ini. Tapi meski klub telah mengharapkan ia menaikkan kontrak baru, mantan pemain Bayern Munich itu ingin menunggu lebih dulu bagaimana musim ini berakhir dan memutuskan apakah dia masih bisa memberikan yang terbaik untuk klub atau tidak. Saya sangat baik, saya merasa baik secara fisik, saya sangat santai dengan pembaruan atau kontrak. Saya sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi, kami akan memutuskan itu sebelum Maret agar Anda semua tidak terlalu gugup. Saya akan pensiun di sini yang saya tidak tahu kapan, tidak ada hal baru untuk diceritakan. Saya hanya berbicara untuk diri saya sendiri, imbuhnya. Saya akan beristirahat sehingga itu membantu saya untuk tidak khawatir tentang kelelahan, tetapi saya merasa baik secara fisik. Orang-orang hanya membicarakan kalender dan kelelahan karena kami menjalani 2 pertandingan tanpa kemenangan. Sebelumnya tidak ada yang membicarakannya.